Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara seiman yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Cornelius Ritial dan saya akan share dari firman Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan di hari-hari akhir ini di dalam masalah hidup kita, khususnya mengalami wabah virus ini. Banyak orang khawatir dan goncang juga iman kita, anak-anak Tuhan. Jadi saya berdoa supaya firman ini bisa menolong kita. Baik, saya akan lihatkan judul daripada firman hari ini. Saudara akan lihat di screen kita, yaitu janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Don't you worry. Jadi kita akan pelajari hari ini. Di saat kita khawatir, saya banyak melihat bahwa ada banyak komentar-komentar dari sosial media, dari Facebook, dari YouTube, orang-orang yang ingin menasihatkan kita untuk memberikan bahkan solusi dari caranya bagaimana kita mengatasi kekhawatiran kita. Jadi ada juga banyak orang-orang yang merasa berhikmat, orang-orang dokter-dokter, orang-orang pandai, bahkan orang-orang ahli teologika yang ingin memberikan kita nasihat jalan keluarnya bagaimana. Tapi yang paling penting kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan jikalau kita ingin bertanya atau mencari nasihat. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas hari ini. Berkati kami, berkati firman-Mu, berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan semua kita katakan amin. Jadi langsung saja saya kasih lihat ayatnya seperti ini. Dari Mazmur pasal 1 ayat 1a, Psalms 1:1a. Saudara bisa baca bahasa Inggris, saya akan baca Indonesia supaya kita cepat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kitab Mazmur dimulai dengan kata berbahagia, bukan khawatirlah, berkhawatirlah, berdukacitalah atau bersusahlah, tetapi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita jelas di sini katakan kita tidak bisa cari nasihat dari orang fasik. Orang fasik adalah menurut Alkitab orang-orang yang berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan dan mereka tidak percaya Tuhan. Itulah orang-orang fasik. Jadi kita tidak bisa mencari nasihat dari mereka. Dan walaupun mereka orang-orang pandai, orang pintar, orang berhikmat, dokter-dokter atau apa, kita tidak bisa mencari nasihat dari mereka. Mungkin mereka menolong kita dengan obat-obatan atau silakan, tapi nasihat rohani kita tidak cari dari mereka. Karena apa? Kita lihat ayat yang berikut. Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul. Iman kita timbul, bukan tenggelam, bukan surut, bukan luntur, bukan goyang, tapi timbul atau tetap timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, bukan orang fasik, ya. Jadi lawannya dari ayat tadi, iman kita itu timbul karena mendengar firman Kristus. Oleh sebab itu, saya hari ini akan dengan cepat membacakan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita di dalam suasana seperti ini. Mari kita langsung saja masuk kepada kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Saya akan coba bacakan, nanti pada akhir dari segmen ini saya akan coba kasih komentar. Mari kita baca. Karena itu aku berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus, oke? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini yang saya mau kasih kita perhatian bahwa kata janganlah. Janganlah ini bukan suggestion, bukan saran, tapi ultimatum lah. Tuhan kasih, Tuhan Yesus berkata, kamu jangan khawatir, oke? Kenapa? Kita lihat ayat berikutnya. Tuhan Yesus kasih contoh. Pandanglah burung-burung di langit,
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, di sini saya suka bahasa Inggrisnya, dikatakan, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Nah, ini saya suka. Are you not of more value than they? Value artinya kita lebih berharga. Kita lebih berharga, hidup kita ini lebih berharga daripada burung-burung yang di udara. Dan kalau Bapak memelihara burung, kita pasti pelihara. Oke, ayat selanjutnya. Ini tantangan untuk kita, challenge. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, jadi challenge buat kita, dengan kita khawatir, apa kita lebih tidak khawatir? Kita lebih senang, lebih berbahagia. Kekhawatiran membuat kita lebih khawatir. Ayat berikutnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Tadi dia memberi contoh tentang burung-burung udara, sekarang bunga bakung. Jangan khawatir. Perhatikanlah bunga-bunga bakung. Karena apa? Dia kasih ayat 29, dijelaskan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu yang tadi field. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah memelihara juga bunga bakung yang ada di ladang. Kita lihat, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Amin. Nah, kita lihat ayat 31. Di sini sekali lagi Tuhan katakan kata jangan khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ini judul kita hari ini ya. Janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan? Maaf. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi ini apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi kelihatan pada saat-saat ini banyak toko-toko, warung-warung habis, makanan tutup dan sebagainya, kita takut kelaparan dan kehausan. Tapi Tuhan Yesus katakan jangan khawatir. Kenapa? Ayat 32. Semua hal itu, semua barang-barang fana itu, semua barang-barang materi dan apa, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maksudnya, kalau orang-orang tidak percaya Allah, tidak kenal Allah, kehidupan mereka, kebahagiaan mereka tuh karena barang-barang materi, barang-barang ini, ya. Mereka kalau udah cukup barang-barang mereka bahagia. Tapi kita dikatakan Bapa kita di surga tahu, kata tahu sini, jelas ya. Dia tidak tahu, dia tidak pura-pura dan tidak tebak-tebak. Dia tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, sebaliknya, daripada mencari barang-barang ini, Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu. Oke, bukan kedua, bukan ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. But seek first, not second, not third, first. Dahulu ya. Barang-barang yang dicari oleh orang-orang tidak kenal Allah, barang-barang materi, barang-barang kebutuhan daging dan sebagainya, bahkan financial dan sebagainya, kita tidak mengejar dulu, tapi kita mengejar atau mencari kerajaan Allah dahulu, dan semua hal-hal itu, barang hal materi ini akan ditambahkan kepada kita. Ayat 34 juga ini baik sekali tentang hari besok. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara tahu, kekhawatiran itu tidak mungkin tentang masa lalu ya. Saya tidak khawatir tentang hari lalu, yesterday atau tahun lalu, hidup saya bagaimana, saya tidak khawatir tentang itu. Kita manusia selalu khawatir tentang masa depan. Sejam,
seminggu, setahun, sebulan, setahun dari sekarang kita khawatir anak-anak, makanan, dan segalanya. Tapi Tuhan katakan, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah. Jadi di sini saudaraku, makna dari semua perkataan Tuhan Yesus ini, bahwa hari ini kita mempunyai kekhawatiran, dan kita cukup mengerti bahwa Tuhan akan pelihara kita, oke? Seperti burung-burung bunga bakung. Dan besok ada susah sendiri. Jadi dalam arti kata, dalam dunia ini, selama dunia masih berputar, kita selalu akan menghadapi isu kesusahan. Malah Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 24, kejahatan akan bertambah. Oke? Kasih orang menjadi dingin. Jadi tidak akan selesai selama kita masih hidup. Tapi kita tidak usah khawatir. Karena apa? Karena Tuhan Bapa kita surga mau melihara kita. Baik. Jadi saya akan tutup dengan ayat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada orang bertanya kepada saya, Pak Ritiau, saya sih pokoknya khawatir udah cukup. Cukup nggak khawatir? Normal nggak kalau orang Kristen khawatir? Ya normal. Ya. Tetapi Tuhan bilang, kamu khawatir tidak bisa menambah kebahagiaan. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kekhawatiran kita serahkan. Oke. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, pada Tuhan, sebab Ia atau Bapa di sorga yang memelihara kamu. Ini dituliskan oleh firman Tuhan 1 Petrus 1 Peter 5 ayat 7 atau Indonesia Petrus. Serahkanlah bukan 1%, bukan 2%, 10%, 50%, tapi segala itu 100%, bukan 99,9%, segala kekhawatiran kita. Bahasa Inggris, casting all your care upon Him, for He cares for you. Ada kata terjemahan lain bahasa Inggris, give all your anxiety to Him. Karena apa dikatakan anxiety? Karena kekhawatiran itu bisa membahayakan kita jadi stres. Saya lihat banyak orang yang stres akhir zamannya, stres banget. Stres bisa bawa kita depres, dan kalau sudah depres itu sudah bahaya, saudara. Jadi kita serahkan all your anxiety. Kita punya seluruh kekhawatiran care kepada Tuhan karena Dia pelihara. Karena apa? Dia pelihara kita. Oke. Jadi saudaraku, seperti saya katakan tadi, kita tidak usah mencari banyak nasihat dari orang-orang fasik yang tidak kenal Allah, tapi Tuhan Yesus firman-Nya ya dan amin. Dan saya pernah baca di firman Tuhan bahwa dari mulut Tuhan Yesus tidak pernah ada dusta atau dosa atau kebohongan. Dia punya firman itu ya dan amin. Jadi ini janji Tuhan. Mari kita mencari Tuhan, kita percaya, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Dia pelihara. Karena hidup kita lebih berharga dari burung-burung, dari bunga bakung. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih sekali lagi atas firman-Mu yang singkat, tapi kami mengerti bahwa kami tidak usah khawatir. Karena kami punya Bapa di surga yang memelihara kami, yang tahu persis masalah kami. Berkati firman-Mu, supaya Dia tidak keluar dengan percuma melakukan apa yang dikehendakinya. Berkati kami sekali lagi, berkati hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan, saudara berdoa bersama saya. Ya Tuhan, kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, karena kami percaya Engkau memelihara kami. Sekali lagi, ya Tuhan, aku menyerahkan segala kekhawatiranku di hari akhir ini padamu, karena aku percaya bahwa Bapakku di surga memelihara aku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa lagi selanjutnya. Thank you. God bless you. Bye-bye.